Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Perang Iran-Israel semakin membara. Eskalasi serangan drone dan rudal semakin meluas dan memicu kepanikan massal di dua negara tersebut. Komando Pusat AS merilis rekaman pada Selasa yang menunjukkan kapal perusak rudal berpemandu milik Angkatan Laut AS meluncurkan rentetan rudal ke beberapa sasaran di wilayah Iran siang malam. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan rudal terhadap Israel dan fasilitas milik AS di kawasan Timur Tengah. Angkatan Udara Israel merilis rekaman dramatis yang mengklaim telah menyerang pasukan Iran menargetkan infrastruktur pertahanan di tengah operasi militer yang sedang berlangsung antar kedua negara. Video menunjukkan setidaknya 2 orang yang dilaporkan sebagai pejuang Iran terkena serangan udara, diikuti oleh serangkaian serangan terhadap peluncur rudal dan kendaraan militer. Sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv pada Rabu dini hari setelah proyektil terlihat melintas di atas gedung-gedung tinggi di kota Israel. Iran dan Hezbollah yang berbasis di Lebanon melancarkan serangan rudal ke Israel secara berkala setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini terjadi setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan di seluruh Iran sejak Sabtu. Setidaknya 780 orang telah tewas di seluruh Iran menurut Bulan Sabit Merah Iran. Beginilah detik-detik penangkapan Dede, seorang oknum kepala SPPG oleh tim gabungan di sebuah area parkir minimarket. Ya, alhamdulillah sudah diketemukan. Pria 27 tahun tersebut ditangkap berdasarkan laporan warga atas dugaan perbuatan penculikan dan pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 9 tahun yang terjadi pada akhir Januari 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka merayu korban dengan paksaan untuk membantunya mengambil buku di sekolah. Namun korban dibawa ke sebuah area persawahan dan dilecehkan oleh tersangka. Pelaku membawa korban ke arah Dusun 4 area pesawahan Tanjung Kusuma. Di situ pelaku melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Suka sama anak kecil. Udah pernah berobat sih? Belum. Belum ya? Udah berapa kali melakukan? 1 kali. 1 kali. Atas perbuatannya, mantan guru honorer ini dijerat pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Diduga lecehkan pelanggan minimarket, seorang pria hampir diamuk massa. Aksi itu sontak viral setelah video cekcok antara korban dan pelaku tersebar di media sosial. Sementara itu, aksi bullying disertai pengeroyokan kembali menggemparkan dunia pendidikan di kota Cirebon, Jawa Barat. Kok tadi kau sebagai kamu? Coba ada gunting sampai sekarang. Bagaimana duduk perkaranya nih? Kalau mungkin ada CCTV. Bagaimana? Seorang pria di kota Parepare, Sulawesi Selatan hampir diamuk massa setelah melakukan aksi pelecehan terhadap seorang pelanggan wanita di sebuah minimarket. Video keributan antara keduanya pun viral di media sosial. Korban melabrak pelaku di depan umum hingga mengundang perhatian warga sekitar. Ketegangan memuncak saat pelaku mencoba melarikan diri karena diteriaki korban hingga memicu pengejaran oleh massa. Diketahui sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV saat melecehkan korban yang tengah asik memilih barang di minimarket selama 2 kali. Tak terima, korban pun berteriak meminta tolong kepada karyawan minimarket. Tanya itu bapak itu dilarangnya keluar, pas ditahan melawan itu bapak langsung lari ke sini. Jadi pas mau tangkapi, disuruh tangkapi, bilang bapak itu bilang enggak apa-apa ji, sudah Miku biar kami saja lah pergi. Pelaku pun kini diketahui telah diamankan oleh pihak kepolisian, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait detail identitas maupun motif pelaku. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aksi gerombolan remaja yang berkonvoy dengan sepeda motor menghujani pemukiman warga di RW 1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petasan terekam video amatir. Peristiwa ini pun memicu kepanikan dan keresahan warga sekitar lantaran tengah beraktivitas mencari takjil di sore hari.
selain menembakkan petasan ke rumah warga, para gerombolan remaja itu bahkan membawa senjata tajam dan bendera saat berkonvoi melintas jalan RE Marta Dinata dari arah JIS menuju Ancol. Namun belum diketahui motif dibalik aksi penyerangan tersebut. Guna mengantisipasi peristiwa serupa kembali terjadi, warga berharap polisi gencar melakukan patroli terhadap gerombolan remaja yang sering berkonvoi di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga di Jalan Biduri, Johar Baru, Jakarta Pusat dihebohkan percobaan aksi pencurian sepeda motor di sebuah tempat indekos. Pelaku utama mengenakan atribut ojek daring sempat membawa sepeda motor curian dari halaman indekos. Namun, aksi mereka gagal karena dipergoki dua pemuda yang ternyata sudah mengawasi mereka dari lantai 2 rumah. Sempat terjadi baku hantam hingga salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam. Karena terpojok, dua pelaku berupaya kabur, namun mereka akhirnya bisa diringkus dan menjadi sasaran amuk warga. Setelah babak belur menjadi bulan-bulanan warga, kedua pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Johar Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, dua pencuri terekam kamera pengawas saat berupaya menggasak sepeda motor. Warga yang menyadari aksi pelaku langsung berupaya menangkap pelaku. Namun salah satu di antara mereka melawan hingga sempat terjadi baku hantam. Beruntung duel tersebut tidak sia-sia, lantaran warga berhasil menangkap salah seorang pelaku yang akhirnya babak belur dihajar massa. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Duren Sawit guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap komplotan spesialis pencurian berangkas di rumah kosong. Satu orang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap di Simalungun, Sumatera Utara. Keduanya merupakan komplotan spesialis pencuri berangkas di rumah kosong, dan dalam aksinya, salah satu pelaku membawa senjata api. 3 pelaku lainnya telah ditangkap Polres Purwakarta. Komplotan spesialis pencurian berangkas lintas provinsi tersebut menyasar rumah mewah yang ditinggal pemiliknya. Salah satunya menyasar rumah kosong di wilayah Sidoarjo. Dia melakukan pengecekan ke rumah-rumah yang dimungkinkan kosong dengan menekan bel apabila ada orangnya, tapi mengumumkan niatnya, kemudian hanya pura-pura menanyakan alamat. Tapi kalau yang tidak ada orangnya atau tidak ada tanda orang, kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM memeriksa makanan takjil di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Dari 33 sampel yang diuji, 3 diantaranya positif mengandung zat berbahaya, formalin dan rodamin. Petugas gabungan secara acak mengambil sampel berbagai jenis makanan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. Total sebanyak 33 sampel diuji, diantaranya tahu, cincau, sotong hingga bakso. Dari hasil pemeriksaan, ada 3 sampel yang mengandung bahan berbahaya, yakni mie kuning dan teri Medan positif mengandung formalin, serta kerupuk melarat positif mengandung rodamin B. Petugas akan melakukan tindak lanjut kepada para penjual, juga akan dilakukan penelusuran ke tempat produksi, sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Melakukan tindak lanjut kepada penjualnya, supaya tidak menjual lagi. Ya, kalau misalnya tidak mau menjual, nanti kita akan amankan. Ya, kemudian kita akan melakukan penelusuran di mana nanti tempat produksinya, supaya nanti di stop dari tempat. Bahan berbahaya tidak boleh digunakan dalam makanan karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker dan beresiko menyebabkan kematian. Petugas pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang aliran Sungai Senowo, Magelang, Jawa Tengah. Banjir lahar dingin terjadi akibat curah hujan tinggi di lereng Gunung Merapi. Sejumlah fasilitas umum rusak, jalan antar desa terputus, dan jembatan tergenang lahar dingin. Hingga saat ini ditemukan 1 korban meninggal dunia dan 6 luka-luka, sementara 4 lainnya dilaporkan hilang. Tim gabungan akan melakukan pencarian dan penyisiran di jalur Sungai Senowo. Kalau kerusakannya yang jelas pasung. Ini ada jalan, jembatan, rumah, warung. Ini sudah hanyut. Terus korban kendaraan bermotor, truk, itu akses jalan terputus. Ini ada 2 dusun yang terisolir ya. Pemerintah menghimbau warga untuk segera menjauhi lokasi jika terjadi hujan terus-menerus dan selalu mengikuti informasi terkait perkembangan Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon jebol karena tak kuat menahan derasnya arus. Jebolnya tanggul sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyebabkan banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan aliran sungai. Untuk meringankan beban masyarakat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur di rumah warga serta pondok pesantren. Baru berapa menit langsung mendengar buat juara pun udah ini mau nutup pintu pun nggak mampu, air masuk sampai dalam rumah segini. Ini motor ini semua tenggelam semua itu. Selain penanganan darurat, Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait juga akan membersihkan alur sungai dari tanaman keras yang berpotensi merusak konstruksi tanggul dan normalisasi sungai pada awal tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap komplotan spesialis pencurian berangkas di rumah kosong. 1 orang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di Simalungun, Sumatera Utara. Keduanya merupakan komplotan spesialis pencuri berangkas di rumah kosong, dan dalam aksinya salah 1 pelaku membawa senjata api. 3 pelaku lainnya telah ditangkap Polres Purwakarta. Komplotan spesialis pencurian berangkas lintas provinsi tersebut menyasar rumah mewah yang ditinggal pemiliknya. Salah satunya menyasar rumah kosong di wilayah Sidoarjo. Dia melakukan pengecekan ke rumah-rumah yang dimungkinkan kosong dengan menekan bel apabila ada orangnya, tapi mengurungkan niatnya, kemudian hanya pura-pura menanyakan alamat. Tapi kalau yang tidak ada orangnya atau tidak ada tanda orang, kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM memeriksa makanan takjil di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Dari 33 sampel yang diuji, 3 diantaranya positif mengandung zat berbahaya, formalin dan rodamin. Petugas gabungan secara acak mengambil sampel berbagai jenis makanan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. Total sebanyak 33 sampel diuji, diantaranya tahu, cincau, sotong hingga bakso. Dari hasil pemeriksaan, ada 3 sampel yang mengandung bahan berbahaya, yakni mie kuning dan trimedan positif mengandung formalin, serta kerupuk larat positif mengandung rodamin B. Petugas akan melakukan tindak lanjut kepada para penjual, juga akan dilakukan penelusuran ke tempat produksi, sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Melakukan tindak lanjut kepada penjualnya, supaya tidak menjual lagi. Ya, kalau misalnya tidak mau menjual, nanti kita akan amankan. Kemudian kita akan melakukan penelusuran di mana nanti tempat produksinya, supaya nanti di stok dari tempat. Bahan berbahaya tidak boleh digunakan dalam makanan karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker dan beresiko menyebabkan kematian. Petugas pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, News melaporkan. Banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang aliran Sungai Senowo, Magelang, Jawa Tengah. Banjir lahar dingin terjadi akibat curah hujan tinggi di lereng Gunung Merapi. Sejumlah fasilitas umum rusak, jalan antar desa terputus, dan jembatan tergenang lahar dingin. Hingga saat ini ditemukan 1 korban meninggal dunia dan 6 luka-luka, sementara 4 lainnya dilaporkan hilang. Tim gabungan akan melakukan pencarian dan penyisiran di jalur Sungai Senowo. Kalau kerusakannya yang jelas pasung. Ini ada jalan, jembatan, rumah, warung. Ini sudah hanyut. Terus korban kendaraan bermotor, truk, itu akses jalan terputus. Ini ada 2 dusun yang terisolir ya. Pemerintah menghimbau warga untuk segera menjauhi lokasi jika terjadi hujan terus-menerus dan selalu mengikuti informasi terkait perkembangan Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon jebol karena tak kuat menahan derasnya arus. Jebolnya tanggul sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyebabkan banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan aliran sungai. Untuk meringankan beban masyarakat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur di rumah warga serta pondok pesantren. Baru 8 menit langsung mendengar dua telepon. Udah ini mau nutup pintu pun nggak mampu, air masuk sampai dalam rumah segini. Ini motor semua tenggelam semua itu. Selain penanganan darurat, Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait juga akan membersihkan alur sungai dari tanaman keras yang berpotensi merusak konstruksi tanggul dan normalisasi sungai pada awal tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, News melaporkan. Aksi gerombolan remaja yang berkonvoi dengan sepeda motor menghujani pemukiman warga di RW 1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petasan terekam video amatir. Peristiwa ini pun memicu kepanikan dan keresahan warga sekitar lantaran tengah beraktivitas mencari takjil di sore hari. Selain menembakkan petasan ke rumah warga, para gerombolan remaja itu bahkan membawa senjata tajam dan bendera saat berkonvoi melintas jalan RE Marta Dinata dari arah JIS menuju Ancol. Namun belum diketahui motif dibalik aksi penyerangan tersebut. Guna mengantisipasi peristiwa serupa kembali terjadi, warga berharap polisi gencar melakukan patroli terhadap gerombolan remaja yang sering berkonvoi di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga di Jalan Biduri, Johar Baru, Jakarta Pusat dihebohkan percobaan aksi pencurian sepeda motor di sebuah tempat indekos. Pelaku utama mengenakan atribut ojek daring sempat membawa sepeda motor curian dari halaman indekos. Namun, aksi mereka gagal karena dipergoki 2 pemuda yang ternyata sudah mengawasi mereka dari lantai 2 rumah. Sempat terjadi baku hantam hingga salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam. Karena terpojok, 2 pelaku berupaya kabur, namun mereka akhirnya bisa diringkus dan menjadi sasaran amuk warga. Setelah babak belur menjadi bulan-bulanan warga, kedua pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Johar Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, 2 pencuri terekam kamera pengawas saat berupaya menggasak sepeda motor. Warga yang menyadari aksi pelaku langsung berupaya menangkap pelaku. Namun salah satu di antara mereka melawan hingga sempat terjadi baku hantam.
Beruntung duel tersebut tidak sia-sia, lantaran warga berhasil menangkap salah seorang pelaku yang akhirnya babak belur dihajar massa. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan Dede, seorang oknum kepala SPPG oleh tim gabungan di sebuah area parkir minimarket. Ya, alhamdulillah sudah diketemukan. Pria 27 tahun tersebut ditangkap berdasarkan laporan warga atas dugaan perbuatan penculikan dan pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 9 tahun yang terjadi pada akhir Januari 2026 lalu. Dalam aksinya tersangka merayu korban dengan paksaan untuk membantunya mengambil buku di sekolah. Namun korban dibawa ke sebuah area persawahan dan dilecehkan oleh tersangka. Pelaku membawa korban ke arah Dusun 4 area pesawahan Tanjung Kusuma. Di situ pelaku melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Suka sama anak kecil. Udah pernah berobat sini? Belum. Belum ya. Udah berapa kali melakukan ini? Satu kali. Atas perbuatannya, mantan guru honorer ini dijerat pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Diduga lecehkan pelanggan minimarket, seorang pria hampir diamuk massa. Aksi itu sontak viral setelah video cekcok antara korban dan pelaku tersebar di media sosial. Sementara itu, aksi bullying disertai pengeroyokan kembali menggemparkan dunia pendidikan di kota Cirebon, Jawa Barat. Coba ada gunting sampai sekarang. Bagaimana duduk perkaranya nih? Kalau mungkin ada sistem. Bagaimana? Seorang pria di kota Parepare, Sulawesi Selatan hampir diamuk massa setelah melakukan aksi pelecehan terhadap seorang pelanggan wanita di sebuah minimarket. Video keributan antara keduanya pun viral di media sosial. Korban melabrak pelaku di depan umum hingga mengundang perhatian warga sekitar. Ketegangan memuncak saat pelaku mencoba melarikan diri karena diteriaki korban hingga memicu pengejaran oleh massa. Diketahui sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV saat melecehkan korban yang tengah asik memilih barang di minimarket selama 2 kali. Tak terima, korban pun berteriak meminta tolong kepada karyawan minimarket. Tanya itu bapak itu dilarangnya keluar pas ditahan melawan itu bapak langsung lari ke sini. Jadi pas mau tangkapi disuruh tangkapi bilang bapak itu bilang tidak apa-apa ji sudah mi biarkan saja lah pergi. Pelaku pun kini diketahui telah diamankan oleh pihak kepolisian, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait detail identitas maupun motif pelaku. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.